dilepaskan, Ammar terus datang ke Nabi. Ya Nabi, saya nyesel banget. Kenapa wahai Ammar? Saya nyesel ya Rasulullah, karena tadi saya telah mendustakan Anda dan saya mengakui unta sebagai Tuhan saya. Karena saya diancam saya akan dibunuh dengan siksaan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Ammar, tidak. Kenapa bilang tidak? Nabi melanjutkan, kata beliau, sungguh ucapanmu berbilang demikian, tapi hatimu tidak. Engkau tetap orang beriman. Ini cerita, jadi bagian daripada bahasan kita jemaah. Ceritanya Ammar bin Yasir, anak kecil yang dipaksakan untuk melakukan sesuatu, lalu dia takut. Saat dia lakukan karena terpaksanya, tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Ingat ya jemaah, ancamannya tadi kematian. Sekarang dibalik. Kadang mohon maaf ya, ceritanya Ammar bin Yasir ini dibawa kepada keterpaksaan. Loh kenapa kok Anda berbuat begini? Terpaksa. Padahal keterpaksaan kita tuh belum sampai yang darurat banget, belum sampai yang darurat sekali. Kenapa kok riba? Terpaksa, kayaknya gak ada jalan lain. Kenapa kok begini? Terpaksa. Kenapa kok pacaran? Terpaksa. Habis kalau nggak saya pacarin ditikung sama teman saya nanti. Terpaksa. Sedangkan dia tidak mati karenanya. Emang ada jemaah orang yang terus tidak meriba lalu kemudian dia mati? Enggak. Ada yang nggak pacaran lalu terus kemudian dia mati? Enggak. Makanya kita harus definisikan juga darurat itu apa maknanya. Darurat itu salah satu pengertian yang kata para ulama adalah yang bisa menyebabkan kematian karenanya. Yang bisa menyebabkan apa? Kematian karenanya. Kalau nggak ada itu, mati. Itu darurat. Maka jangan bermudah-mudah dikit-dikit bilang darurat. Selalu jemaah diusahakan dulu cari jalur-jalur yang halal. Cari jalur yang Allah ridhoi. Jangan dikit-dikit bilang darurat. Allah maafkan, asal tadi ya tukrihu alaih, dia dipaksa melakukan atau mengucap sesuatu, tapi ada ancaman di belakangnya. Ancamannya adalah kematian. Tapi kalau Anda bisa jujur, nah sekarang opsional ya. Tapi kalau Anda bisa jujur, itu lain cerita. Kata Nabi yang mulia, lazimi kejujuran. Karena kejujuranmu menghantar pada kebaikan, dan kebaikan menghantarmu kepada syurganya Allah. Kalau bisa jujur, jujur aja jemaah. Tapi saya jujur malah hancur. Di dunia lebih baik jemaah kita menemukan sesuatu karena jujurnya kita. Mungkin ada feedback yang kita rasa kurang enak sesaat, tapi di akhirat selamat. Daripada di dunia Anda selamat, di akhirat tanggung jawab. Coba ada di antara kita yang sedikit aja berbohong. Kapan waktu Nabi pernah bersabda, kata Rasulullah SAW, siapa yang bohong, maka kebohongan itu akan memanggil saudara-saudaranya. Begitu kata baginda Nabi kan? Atau dalam kata lain, bahasa yang lebih mudah, siapa yang bohong sekali, dia berpotensi bohong dua kali, berpotensi bohong tiga kali. Begitu seterusnya. Sekali bohong, berikutnya bohong. Makanya jangan berbohong. Boleh nggak kita bohong sama anak? Nah, dalam kitab Tarbiyatul Aulad, salah satu yang ditekankan baginda SAW pas membersamai anak-anak muda, anak-anak kecil, bahkan Nabi pun nggak pernah bohong sama anak kecil. Itu kerennya Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau bisa lanjutkan estafet itu ya jemaah. Sama anak kita jangan bohong. Anak kita jatuh yang disalahin, mejanya nakal, kodok. Hadirin, apa? Kadang suka bingung aja jemaah. Apa korelasinya anak jatuh sama kodok jemaah? Gak apa-apa kalau anak kita jatuh. Nak, gak apa-apa, ayo bangun lagi. Nak, gak apa-apa, ayo berdiri lagi. Nak, gak apa-apa, ayo jalan lagi. Gak ada yang harus disalahkan kan? Jadi
Lantas kenapa kita harus berbohong, mengkambing hitamkan orang lain? Dan jamaah, siapa yang hidup penuh dengan terus-terusan mengkambing hitamkan orang lain, itu biasanya kehidupan yang tidak akan pernah ada perbaikan, karena selalu mengkambing hitamkan orang lain. Oh, ini salah dia. Oh, enggak, ini salah saya. Kapan dia bilang mengganti yang sebelumnya mengkambing hitamkan orang, terus dia ganti, oh enggak, ini salah saya. Ini orang akan terus, Allah izinkan, dirinya diperbaiki dengan baik. Dan orang beruntung itu, Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya apa? Qad, sungguh, aflah, akan sangat beruntunglah, man, siapa orang, zakkaha, yang mau evaluasi diri. Dia ngelihat kesalahan, oh ini salahnya di saya yang kurang menghandle dengan baik, saya yang kurang komunikasi. Kapan dia ngelihat kesalahan itu pada orang lain, nggak ada perbaikan dalam dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi besarlah orang yang tidak mau evaluasi diri. Kan ayatnya bunyinya begitu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh berugilah orang yang ninggalin apa? Ninggalin evaluasi. Maka kunci perbaikan hidup salah satunya adalah evaluasi. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Kunci memperbaiki diri adalah evaluasi. Kandungan hadis yang pertama. Nah, ini yang tadi saya bahas. Yang pertama, keluasan rahmat Allah mendahului murkanya Allah. Jadi Allah itu rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Ini kandungan hadis. Jamaah bisa lihat di kandungan hadis, makna hadis. Betapapun Allah marah sama seorang hamba, itu tidak lebih banyak daripada rahmatnya Allah sama kita. Jamaah, pernah gak sih rasanya suka sendiri? Kadang kita ngerasa sendiri, kadang gak ada manusia yang mau nemani Anda. Apalagi setelah Anda tersandung 1 dan 2 fitnahan, atau 1, 2, dan 3 kasus yang melanda dalam hidup Anda. Kok kayaknya saya sendiri ya, gak ada yang nemani ya. Saat Anda sendiri, ketahuilah, sebenarnya Anda tidak sedang sendirian, tapi Anda sedang dibersamai Allah. Dan Allah minta kita, wasta'inu bis sabri wassalah, minta tolong sama Allah. Ada 2 cara. Yang pertama sabar, yang kedua sholat. Allah tidak bilang kalau kamu sabar urusanmu semakin mudah. Enggak. Yang Allah bilang, kalau kamu sabar, yang membersamaimu adalah Allah. Allah nggak bilang, sabar ya, nanti aku permudah semuanya. Enggak. Sabarlah, nanti aku menemanimu. Sabarlah, nanti aku yang membersamaimu. Sabarlah dulu, nanti aku yang akan menyelesaikan semua masalah-masalahmu. Itu janjinya Allah. Allah nggak bilang dengan sabar jadi mudah, tapi Allah berjanji, innallaha ma'as sabirin. Allah pasti akan membersamai orang-orang yang sabar. Maka jamaah, pertanyaan sesulit apapun tentang problematika hidup, sebenarnya kita sudah paham jawabannya. Aduh, ustazah, gimana ini suami saya kok ABCXYZ? Jawabannya sabar. Aduh ustaz, gimana anak saya ABCXYZ? Jawabannya sabar. Aduh, gimana customer saya kok bawa kabur uang saya? Jawabannya itu aja jawabannya. Jadi jamaah DM panjang-panjang, ya bukan berarti nggak boleh DM atau nggak boleh nanya, boleh-boleh aja. Saya minta solusi nih, gimana solusinya? Solusinya dari Al-Quran langsung jawabannya sabar. Sekaligus ini jawab ya teman-teman yang DM belum terbalas. Jawabannya sabar. Mungkin ada pesan yang belum. Yuk, kalau yang di sosial media. Allah tidak berjanji
Kalau kita bersabar, urusannya akan menjadi easy atau mudah. Tapi Allah berjanji, kalau kita sabar, Allah yang akan membersamai. Kalau kita sabar, Allah yang akan menemani. Dan kalau kita bersabar, Allah yang akan menyelesaikan semua urusan-urusan yang mungkin kita berpikir kayaknya nggak akan pernah bisa selesai. Tapi selesai. Karena Allah selalu berfirman dan mengingatkan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Apalagi ayat yang lain, wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira untuk mereka yang bersabar. Dikasih kabar gembira kalau kita sabar. Sabar. Allah akan membersamai orang yang sabar. Yang kedua, kandungan hadis yang kedua. Di sini ada jemaah, ini kandungan hadis yang kedua halaman 156. Kalau yang nggak ada di Google ada biasanya. Jika manusia melakukan kesalahan tanpa disengaja, catatan tanpa disengaja, maka dia tidak dihukumi berdosa karena ketidaksengajaan. Karena ketidaksengajaan. Jika perbuatan tersebut diharamkan, maka dia tidak menanggung dosa ataupun kafarat, dan kesalahan tersebut tidak membatalkan ibadahnya. Ini tadi ya contohnya, ketika lagi puasa Ramadan, makan sepiring, setelah kenyang baru teringat, tidak membatalkan ibadahnya. Sholat contohnya, sholat zuhur 3 rakaat, tapi karena pure lupa, sholatnya sah. Tapi kalau Anda teringat, aduh tadi sholatnya 3 apa 4 ya, kalau Anda ragu-ragu, tambahkan 1 rakaat. Tambahkan 1 rakaat. Sujud syahwi gimana Us? 2. Sujud syahwi, kalau jamaah ingat di dalam sholat, sujudnya sebelum salam. Saya ulangin, kalau ingat lupanya sebelum sholat selesai, maka sujud syahwinya sebelum salam. Tapi kalau teringatnya setelah salam, sujud syahwinya sesudah salam. Sujud syahwi. Pertanyaan berikutnya, apakah makmum ikut sujud syahwi ketika imam keliru? Jawabannya 2. Ada yang mengatakan cukup imam saja, ada yang mengatakan kalau makmum mau ikut boleh. Sebagaimana ada riwayat ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Terus kandungan yang ketiga, siapa yang dipaksa melakukan sesuatu, baik ucapan maupun perbuatan, karena keterpaksaannya, maka dia tidak diberi sanksi berdasarkan sabda Nabi, wa mastukrihu alaih, dan apa yang dipaksakan padanya. Tidak ada dalil bagi pihak yang membedakan antara pemaksaan terhadap perbuatan dan pemaksaan terhadap ucapan. Tetapi jika pemaksaan itu berkenaan dengan hak manusia, maka ia diperlakukan sesuai apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i. Misalkan seseorang dipaksa membunuh orang lain, maka tetap berlaku hukum kisos. Nah, ini penjelasan. Jadi ya salah satunya mungkin itu jamaah barusan yang dikatakan dipaksa untuk membunuh orang. Kalau enggak dia dibunuh, maka enggak berlaku. Kalau urusannya hak manusia, dia enggak berlaku. Tetap berlakunya hukum kisos. Kenapa kamu bunuh dia? Kalau saya enggak bunuh dia, saya ditembak sama dia. Makanya saya tembak dia daripada saya yang ditembak dia. Ya udah, mending saya bunuh dia. Makanya kalau sudah menghilangkan nyawanya orang, dalam Islam hukumnya adalah kisos. Kisos itu dipancung, ditutup matanya, agak duduk menjorok, lehernya agak menjorok gitu. Seperti orang duduk di antara 2 sujud, tapi agak begini jemaah. Terus diambil pedang, diayun sekali tebas, kepala terpisah dari lehernya. Itu namanya hukum kisos. Jemaah,
Seringkali orang bilang, ih serem ya, serem ya. Jamaah coba bayangkan, bagaimana kalau itu kejadian sama keluarga kita yang dibunuh. Bukankah perasaan kita sama? Pasangan kita dibunuh, bukankah kita juga ingin melihat yang membunuh pasangan kita juga mati atau meninggal dunia? Orang yang bilang, aduh potong tangan sakit,